Assalamualaikum. Konten kali ini akan membahas kondisi iblis saat berada di neraka mendapatkan siksanya. Jangan di skip, tonton sampai habis ya juragan. Selamat menikmati. Keadaan iblis di neraka. Telah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan iblis dan jin dari api, sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya yang menceritakan tentang iblis. Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Menjawab iblis, "Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Telah diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengajab iblis dan orang-orang yang bersamanya dengan api neraka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya." Quran Surat Shad ayat 85. Telah diketahui pula bahwa azab tersebut amatlah pedih sehingga merasuk ke dalam tubuh iblis. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara tabiat jasad dengan bahan yang digunakan untuk mengazab. Lantas, bagaimana setan, iblis, merasakan azab neraka? Padahal tabiatnya tidaklah berbeda dengan tabiat zat tersebut, karena ia adalah makhluk yang diciptakan dari api. Maka jawabnya adalah sebagai berikut. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mampu untuk merubah tabiat setan atau iblis sehingga bisa merasakan azab api neraka. Bukankah terkadang iblis merubah bentuknya dengan bentuk-bentuk yang tidak seperti tabiatnya? Terkadang dia tinggal di suatu tempat, tidur, duduk, mengenakan pakaian-pakaian yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya. Ia terkadang menempati rumah-rumah yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya. Ketika para pemiliknya memasuki rumah-rumah mereka, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai hadis Rasulullah SAW, namun demikian, benda-benda tersebut tidaklah terbakar meskipun bersentuhan dengan setan itu. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa iblis pernah berupaya memalingkan Nabi Muhammad SAW di saat sholatnya. Setan itu ingin merusak sholat beliau, maka Nabi pun mencekiknya dan tangan beliau SAW merasakan dinginnya lidah setan itu. Seandainya setan tetap seperti tabiatnya yang berasal dari api, maka ia pasti membakar tangan Rasulullah SAW yang telah menyentuhnya. Nabi Adam pun demikian, telah diciptakan dari tanah, namun dirinya telah dijadikan memiliki berbagai kekhususan yang tidak seperti kekhususan tanah selama ruhnya masih berada di dalam tubuhnya. Tidak mungkin pada tubuh manusia ditanam sebuah pohon sebagaimana pohon itu ditanam pula sebidang tanah. Boleh saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan dari jenis api satu jenis lainnya yang lebih kuat dari api yang dipakai untuk menciptakan iblis, sehingga dia merasakan azab api tersebut. Apabila dirinya dimasukkan ke dalamnya, api itu sendiri memiliki tingkatan yang sebagiannya lebih panas dari sebagian lainnya. Ketiga, tidak semua azab yang ada di neraka adalah api yang membakar tubuh dan memberikan kepedihan kepadanya. Namun ada azab berupa ular-ular, kalajengking, cambuk dari besi yang dipukulkan kepada mereka yang diazab. Di dalamnya juga terdapat rantai panjang dan belenggu-belenggu serta pohon zakum. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang amat panas." Quran
surat Ad-Dukhan ayat 43-46. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dan dasar neraka yang menyala, mayangnya seperti kepala setan-setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu, maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Quran surat As-Saffat ayat 64-66. Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Quran surat As-Saffat ayat 6-7. Jadi bentuk-bentuk azab itu adalah bermacam-macam, sehingga boleh saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menimpakan di antara macam-macam itu kepada iblis untuk mengazabnya, karena aturan-aturan yang berlaku di akhirat berbeda dengan aturan-aturan yang berlaku di dunia. Dan selama Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan untuk mengazab iblis, maka azab itu akan menimpa mereka dengan cara yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting bagi kita adalah berupaya agar tidak termasuk ke dalam orang-orang yang membantu iblis dan setan-setan itu.